Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Ustaz Jupri akan mencoba menjawab pertanyaan UAS di mata kuliah pengembangan sistem informasi. Yang pertama adalah sebutkan satu software yang ada di kalian dan proses pembuatannya. Aplikasi saya adalah aplikasi monitoring lift. Jadi aplikasi ini berfungsi untuk memonitoring lift-lift yang ada di suatu gedung, dan kita sebagai operator bisa menggunakan aplikasi ini untuk memantau di mana keberadaan car lift, sedang di lantai berapa dan menuju lantai berapa, posisi naik atau turun. Proses pembuatan aplikasi ini adalah yang pertama adalah analisa kebutuhannya, analisa spesifikasi, tahap perencanaan, selanjutnya desain, tahap implementasi, dan tahap integrasi serta maintenance. Selanjutnya yang terakhir adalah jika aplikasi sudah tidak terpakai atau digantikan dengan aplikasi baru, maka dilakukanlah pengunduran diri. Yang di dalam tahap tersebut dapat dijelaskan analisis kebutuhan. Dalam analisis kebutuhan ini kita dibagi oleh beberapa proses. Yang pertama adalah definisi masalah. Pada hari ini pendefinisian masalah yang terjadi dalam pembuatan sistem dan program, seperti apa yang akan dibutuhkan akan dibuat nanti untuk memenuhi kebutuhan user, yaitu kebutuhan user untuk aplikasi lift yang akan dibuat. Yang kedua, analisa kebutuhan. Pada tahap ini seorang analis melakukan pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara, pengumpulan sampel untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh user. Selanjutnya, analisa spesifikasi software. Dalam tahap ini seorang analis harus tahu spesifikasi software seperti apa yang diinginkan sesuai pesanan user. Agar tahu keinginan user, maka dari itu data-data yang sebelumnya telah dikumpulkan dari tahap definisi masalah dan tahap analisis kebutuhan harus dipergunakan dengan baik agar bisa menetapkan spesifikasi software seperti apa yang terbaik bagi user nantinya, yaitu spesifikasi software untuk car lift tersebut. Selanjutnya adalah tahap perencanaan. Dalam tahap pembuatan program di suatu sistem tertentu, kita harus membuat perencanaan yang matang agar bila nanti kita membangun suatu program terencana dengan baik dan terjadwal, jadi agar tidak ada kebingungan pada user yang menggunakan program tersebut. Selanjutnya adalah desain dan pengembangan software. Dalam tahap ini seorang analis mulai membuat desain yang nantinya akan diserahkan kepada programmer yang sebagai pembuat program. Maka untuk mendesain desain tersebut dibuat nanti seorang analis harus membuat flowchart, flow map, DFT, ERT, workflow. Lalu programmer akan membuat prosedur kodenya seperti apa dan langsung ditransformasi ke dalam tahap coding. Selanjutnya adalah tahap implementasi. Pada tahap ini setelah mendapatkan data yang cukup jelas tentang seperti apa program yang diinginkan, seorang melakukan tugasnya dalam pembuatan program dan mulai coding, testing program, dan penyerahan program. Selanjutnya adalah tahap integrasi. Pada tahap ini proses yang dilakukan adalah melakukan penggabungan dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk membuat program yang utuh dan maksimal dan dalam pembuatannya. Selanjutnya, setelah program ini selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah maintenance. Belum cukup itu, masih ada proses maintenance yang biasanya memakan waktu sekitar 50% dari kegiatan software life cycle dan memakan waktu biaya yang cukup besar. Dalam proses maintenance, seorang programmer melakukan pelatihan perbaikan serta pengarahan kepada user agar mampu untuk menggunakan software tersebut dengan baik. Selanjutnya adalah pengunduran diri. Terakhir dalam tahap pengunduran diri adalah suatu software yang cukup untuk memenuhi kebutuhan user atau sebuah software yang sudah tidak lagi dipergunakan karena sudah tidak ada software yang lebih baik dari software yang sebelumnya, ataupun sebuah software tidak lagi melakukan peningkatan software atau update, maka software tersebut harus melakukan pengunduran diri dan bersedia untuk digantikan oleh software baru yang lebih baik dan lebih canggih lagi.
Selanjutnya soal nomor 2 adalah berikan contoh rencana implementasi sistem. Rencana implementasi adalah untuk proyek besar. Rencana implementasi berisi pengkoordinasian dan penjadwalan tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh tim implementasi. Hal pokok yang harus disediakan sebelum implementasi adalah yang pertama, persiapan tempat, pelatihan personel, pembuatan dokumentasi, konvensi sistem baru, peninjauan setelah implementasi. Setelah itu semua selesai, mari kita bahas mengenai persiapan tempat. Pada tahap persiapan tempat dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan fisik dan fasilitas. Perencanaan fisik untuk merealisasikan sistem informasi yang dibutuhkan sebuah komputer yang akan digunakan sebagai klien dan beberapa komputer yang akan digunakan sebagai server, serta alat pencetak output, printer, dan perangkat-perangkat hardware lainnya yang akan digabung menjadi sebuah LAN agar dapat saling berkomunikasi dan diletakkan di sebuah ruangan khusus sebagai departemen penjualan. Yang kedua adalah perencanaan fasilitas, yaitulah untuk menunjang kenyamanan aktivitas pegawai. Perusahaan harus menyediakan fasilitas minimal berupa listrik, telepon, ventilasi AC, karpet, kasir anti debu, dan rak untuk penyimpan file-file dan disk. Selanjutnya adalah pelatihan personel. Pelatihan personel sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan dari personel-personel yang bertugas dalam menyiapkan tahap yang dibutuhkan untuk tahap perencanaan implementasi sistem. Yang pertama adalah kelompok-kelompok yang wajib diberi pelatihan, ada 3, yaitu personel teknis, pekerja dan supervisor, dan manajer umum atau general manager. Selanjutnya adalah program-program yang biasanya diadakan untuk tahapan implementasi sistem ini adalah pelatihan in-house atau swakelola di tempat. Selanjutnya adalah pelatihan yang disediakan oleh vendor atau pihak swasta atau pihak ketiga, pelatihan dari jasa luar, dan selanjutnya adalah pelatihan dari jasa luar. Selanjutnya adalah pada saat setelah pelatihan dan program latihan, kita akan masuk ke teknik dan alat bantu untuk pelatihan tersebut. Alat bantu tersebut adalah teleconferencing, perangkat lunak pelatihan interaktif, pelatihan dengan instruktur, pelatihan magang, manual prosedur, dan buku teks. Selanjutnya adalah maintainability dan pemeliharaan perangkat lunak. Istilah pemeliharaan perangkat lunak digunakan untuk menjabarkan aktivitas dari analis sistem atau software engineering yang terjadi pada saat produk perangkat lunak sudah dipergunakan oleh pemakai atau user. Biasanya pengembangan produk perangkat lunak memerlukan waktu antara 1-2 tahun, tetapi pada perangkat lunak menghabiskan 5-10 tahun. Aktivitas daripada fase pemeliharaan antara lain adalah penambahan atau peningkatan dari software tersebut, jadi akan upgrade terus menjadi lebih baik. Yang kedua adalah adaptasi produk dengan lingkungan mesin yang baru, pembetulan dan perbaikan dari masalah-masalah yang timbul pada software. Selanjutnya adalah jenis-jenis pemeliharaan adalah jenis pemeliharaan korektif. Yang pertama adalah pemeliharaan korektif, adalah pemeliharaan perangkat lunak dengan melakukan perbaikan kesalahan yang terjadi pada perangkat lunak. Selanjutnya adalah pemeliharaan adaptif, adalah pemeliharaan perangkat lunak dengan melakukan penyesuaian fungsi-fungsi yang ada pada perangkat lunak sehingga lebih memudahkan kepada user atau pengguna. Selanjutnya adalah pemeliharaan penyempurnaan, adalah tahapan pengembangan peningkatan terhadap perangkat lunak yang telah ada. Selanjutnya adalah pemeliharaan secara preventif, adalah sebentuk pemeliharaan secara total atau melakukan rekayasa kembali pada perangkat lunak yang sudah ada. Selanjutnya adalah siklus hidup pemeliharaan sistem tahap SMLC. Tahap-tahapan SMLC ini adalah dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah memahami permintaan pemeliharaan, mentransformasi permintaan pemeliharaan menjadi pengubahan, menspesifikasi perubahan, mengembangkan perubahan, menguji perubahan, dan melatih pengguna dan melakukan tes penerimaan atau pengkonversian dan
meluncurkan aplikasi, mengupdate dokumen, melakukan pemeriksaan, dan pasca implementasi dan maintainability itulah kemampuan pemeliharaan sistem. Prosedur untuk peningkatan maintainability itulah menerapkan SDLC dan SWDLC, menspesifikasi definisi data standar, menggunakan bahasa pemrograman standar, merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik, mempekerjakan modul yang dapat digunakan kembali, mempersiapkan dokumentasi yang jelas serta komprehensif dan terbaru. Selanjutnya adalah di sini ada 5 case tools yang membantu pemeliharaan sistem dari sistem lama, membantu memecahkan kemacetan timbul pada sistem baru. Yang pertama adalah rekayasa maju atau forward engineering, selanjutnya rekayasa mundur atau reverse engineering, rekayasa ulang atau re-engineering, restrukturisasi adalah restructuring, sistem pemeliharaan, pakar pemeliharaan atau maintenance expert system, mengelola pemeliharaan sistem, dan menetapkan kegiatan pemeliharaan sistem. Soal nomor 4 adalah perbedaan online processing dan real time processing. Yang pertama kita bahas adalah di sini online processing. Online processing adalah sebuah sistem yang mengaktifkan semua peripheral sebagai pemasok data dalam kendali komputer induk. Informasi yang muncul merupakan refleksi dari kondisi data yang paling mutakhir, karena setiap perkembangan data akan terus diupdatekan ke data induk. Salah satu contoh penggunaan online processing adalah transaksi online atau e-commerce. Dalam sistem pengelolaan online, transaksi secara individual di-entry melalui peralatan terminal, divalidasi dan digunakan untuk mengupdate dengan segera file komputer. Hasil pengolahan ini kemudian tersedia segera untuk permintaan keterangan atau laporan. Yang selanjutnya adalah real time processing. Real time processing adalah mekanisme pengontrolan perekaman data atau proses data yang sangat cepat sehingga output yang dihasilkan dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. Perbedaan dengan sistem online adalah satuan waktu yang digunakan real time biasanya 1/100 atau 1/1000 detik, sedangkan online masih ada skala detik atau bahkan kadang beberapa menit. Perbedaannya adalah online biasanya hanya berinteraksi dengan pemakai, sedangkan real time berinteraksi langsung dengan pemakai dan lingkungan yang dipetakan. Selanjutnya dan itulah perbedaan dari online time processing dan real time processing. Yang selanjutnya adalah pengertian CMM atau Capability Maturity Model. Disingkat CMM merupakan mekanisme kualifikasi sebuah software development house yang dapat memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan tersebut dalam melakukan development software. Dalam arti lain, Capability Maturity Model disingkat CMM adalah suatu model kematangan kemampuan kapabilitas proses yang dapat membantu pendefinisian pemrosesan proses suatu organisasi. Secara umum, maturity model biasanya memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, proses pengembangan dari suatu organisasi disederhanakan dan dideskripsikan dalam wujud tingkatan kematangan dan jumlah organisasi tertentu. Yang kedua adalah tingkatan kematangan tersebut dicirikan dengan beberapa pesan tertentu yang harus diraih. Yang ketiga, tingkatan-tingkatan yang ada disusun secara sekuensial mulai dari tingkat inisial sampai pada tingkat akhiran. Yang keempat, selama pengembangan yang sang entitas bergerak maju dari satu tingkatan ke tingkatan berikut tanpa boleh melewati salah satunya, melainkan secara bertahap berurutan. Nilai-nilai yang dilihat dalam pengukuran CMM ini adalah yang pertama, apa yang diukur, parameter, bagaimana cara mengukurnya atau metode yang digunakan, bagaimana standar penilaiannya adalah skala penilaian, bagaimana interpretasi bagi manusia. Selanjutnya adalah kegunaan dari CMM itu sendiri. Yang pertama adalah kegunaan dari CMM. Yang pertama, untuk menilai tingkat kematangan sebuah organisasi pengembang. Yang kedua, untuk menyaring kontraktor yang akan menjadi pengembang perangkat lunak. Yang ketiga, untuk memberikan arah akan peningkatan organisasi bagi top manajemen di dalam sebuah organisasi pengembangan perangkat lunak.
Yang keempat adalah sebagai alat bantu untuk menilai keunggulan kompetitif yang dimiliki sebuah perusahaan dibandingkan perusahaan pesaingnya. Baiklah, sekian jawaban pertanyaan UAS dari saya pada matkul pengembangan sistem informasi data. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.